Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari ilmu, para peserta didik, sebelum kita membahas Quran Surat Ali Imran mengenai berpikir dan bersikap lemah lembut, kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, di dalam pembahasan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159, kita akan memulainya dengan berbagai macam tema. Adapun tema-tema yang akan kita pelajari pada pembelajaran Quran Surat Ali Imran ini, di antaranya kita akan membahas mengenai ilmu tajwidnya, ada makharijul huruf, ada sifat-sifat huruf, ada hukum-hukum bacaan, dan isi kandungan dari surat Ali Imran tersebut. Isi kandungan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 ini mengenai tentang berpikir kritis. Bagaimana kita berpikir tentang penciptaan alam ini? Bagaimana kita menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penciptaannya? Tentu kita harus berpikir menggunakan semaksimal mungkin pikiran kita sampai kita menemukan dengan yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, setelah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan bukti yang nyata di depan mata kepala kita, maka kita di dalam menyampaikan sebuah kebenaran yang telah kita fahami, kita harus memiliki sikap lemah lembut, tidak keras dan tidak memaksa tentunya. Itulah pembahasan materi pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159. Ini adalah ayatnya. Dua ayat ini mengenai berpikir tentang penciptaan alam semesta ini. Bagaimana kita menemukan bahwasanya alam semesta ini tidaklah mungkin ada dengan sendirinya. Kita lihat bahwasanya alam ini, baik kita lihat ke atas, ke bawah kita lihat tanah. Jangan lupa lihat terhadap diri kita sendiri. Apa yang Anda temukan? Apa yang kita temukan? Diri kita misalnya, kita pada tahun-tahun terdahulu sebelum kita lahir, tentu kita meyakini kita itu tiada ada. Begitulah makhluk yang lainnya juga ada dari ketiadaan. Dan secara singkat, sesuatu yang tidak ada, tidaklah mungkin dia itu mengadakan dirinya, apalagi mengadakan yang lain. Maka adanya sesuatu dari ketiadaan ini mesti ada dat, yang dat itu mesti ada, tidak mungkin lenyap dulunya. Maka zat inilah yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Dia ada sebelum makhluk ini ada, dan dia tidak pernah lenyap dan tidak lenyap sebelumnya. Maka hal ini kita
nanti akan bahas sedikit demi sedikit sampai benar-benar paham akan adanya Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkemudian ini setelah kita jelaskan tadi ayat ini mengenai bagaimana kita disuruh untuk menggunakan akal kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan makhluk yang lainnya. Dan hal ini kita akan bahas nanti pada isi kandungan dari ayat ini. Lalu pada ayat selanjutnya itu surat Ali Imran ayat 159. Nah, ini mengenai bagaimana kita bersikap lemah lembut, tidak keras kepala, tidak kasar, tidak memaksakan pendapat, namun pahamkan siapapun yang kita ingin berikan pemahaman. Tugas kita menyampaikan bukan menyalahkan ataupun menghina ataupun memaksa, menyampaikan kebenaran. Maka di sini kita harus mempunyai kelembutan hati. Maka dalam Quran ini, itu surat Ali Imran ayat 159, kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak keras hati. Itu secara singkat dua ayat ini yang kita akan bahas secara mendalam. Baik, lalu apa dulu yang akan kita bahas dari materi ini? Pertama, membahas mengenai makharijul huruf. Kita perdalam makharijul huruf. Karena untuk memahami, untuk membaca Al-Quran, sebelum memahaminya, harus benar bacaannya. Kita harus membaca per huruf itu, huruf-hurufnya harus benar dari mana dia keluarnya. Maka penekanan suara, penekanan udara pada lisan kita, pada tenggorokan kita, pada bibir kita, itu harus tepat sesuai dengan pemahaman yang kita peroleh dari tholabul ilmi ini. Bagaimana cara membunyikan alif, bagaimana cara membunyikan hamzah, bagaimana cara membunyikan ba, ta, sa, dan selanjutnya. Itu harus paham makharijul huruf, di mana dia keluarnya. Itu akan kita bahas. Yang lebih atau pertama kali akan kita bahas itu adalah makharijul huruf. Lalu kita akan melanjutkan pembahasan pada sifat-sifat hurufnya. Terkemudian hukum bacaan. Kalau makharijul huruf dan sifat-sifat huruf itu mengenai individual huruf itu sendiri. Dari mana dia itu keluar dan bagaimana sifat-sifatnya, satu huruf. Sedangkan hukum bacaan itu mengenai bagaimana huruf satu menghadapi huruf yang lain. Misalnya bagaimana nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain. Bagaimana cara bacanya? Apakah jelas? Ataukah dia itu digantikan kepada mim misalnya? Atau nun itu kita samarkan bacanya? Atau nun itu kita baca dimasukkan pada huruf hijaiyah yang ada di depannya? Maka di sini dibahas pembahasannya pada hukum bacaan.
Itu harus kita pahami dengan sebaik-baiknya sebelum kita mendalami maknanya. Karena kalau salah dalam membaca, nanti salah dalam memaknai. Kalau salah dalam memaknai, maka salah dalam pengamalan. Ini sangat fatal. Maka yang ketiga, ilmu ini wajib kita menguasai. Lalu setelah itu, baru kita akan bahas makna ayat. Makna ayat kita bahas, lalu kita pahami, dan tentu kita amalkan. Baiklah, inilah pembahasannya melalui 4 tema dalam pembahasan bab Quran, surat Ali Imran ayat 159, kemudian 190 dan 191 mengenai berpikir dan lemah lembut. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Kita fokuskan pada makharijul huruf. Simak dengan seksama. Fokuskan perhatian, bersihkan hati kita, cintakan kita terhadap ilmu. Bahwasannya ilmu itu adalah kebutuhan kita. Baik, kita bahas pada tema makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah artinya atau terjemahannya itu adalah tempat keluar. Tempat keluar apa? Huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah. Karena di sini akan kita bahas itu adalah huruf atau huruf-huruf bahasa Arab yang dikenal dengan huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah itu kalau hamzah dan alif dibedakan, maka jumlahnya 29. Tapi kalau alif dimasukkan pada huruf mad, maka huruf itu atau huruf hijaiyah ada 28. Yang mana huruf mad dan huruf gunnah tidak dimasukkan. Apa itu huruf mad? Alif, waw, dan iya. Apa itu huruf gunnah? Nun dan mim bertasydid. Maka selain itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang 28 yang harus kita pahami semuanya, di mana mereka itu keluarnya. Tempat keluar huruf-huruf itu dari mana? Ini gambaran tempat keluarnya huruf hijaiyah. Apa saja? Ada 5 tempat. Jadi, pada rongga mulut kita, pada kepala kita, tempat keluarnya huruf ini dibagi menjadi 5 tempat. Yang pertama, ini adalah tenggorokan. Jadi pada tenggorokan kita ada 6 huruf, yang mana 6 huruf ini pada tenggorokan dibagi 3 bagian. Apa saja? Yaitu yang bawah tenggorokan ini disebutnya pangkal tenggorokan. Jadi kalau dari bawah ke atas, pangkal di bawah, atasnya ujung dinamakannya pangkal tenggorokan, di bawah dekat dada ini, lalu tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Di sini ada hamzah dan ha, penekanannya berada pada pangkal tenggorokan. Kita baca, bunyikan a ha. Maka hamzah dan ha ini kita bunyikan di pangkal tenggorokan. Kalau ha itu terasa getarannya di dada. Ha.
Berarti apa? Di pangkal tenggorokan, dua huruf, hamzah dan ha. Terkemudian di tengah tenggorokan ada dua huruf lagi, yaitu ha dan ain. Ha, a. Ha, a. Penekanannya itu di tengah tenggorokan. Ditekan di tengah tenggorokan. Ha, a. Terkemudian di ujung tenggorokan kita tekan dua huruf, itu kho, goin. Kho, goin. Itu berada di ujung tenggorokan. Maka ada 6 huruf pada tenggorokan. Ini tempat pertama. Dan pada tenggorokan ini kita kenal dengan huruf idhar. Huruf idhar atau huruf halki. Maka di sini juga disebutnya idhar halki. Nanti dalam pembahasan hukum nun mati dan tanwin. Baik, kita lanjutkan. Tempat yang kedua dari makharijul huruf ini adalah lisan. Lisan. Ini lisan. Huruf yang ada pada lisan ini yang paling banyak, ada 18 huruf. Mana saja? Pertama, paling pangkal. Di sini dinamakan pangkal lisan. Hurufnya o, o. Jadi ditekan di pangkal lisan. Itu o. Lalu huruf yang berada di depan qaf masih di pangkal lisan, namun di depan qaf letaknya. Kita bunyikan kaf, ka. Di o, ka, ko, ka ke depan. Dua huruf. Kemudian setelah pangkal, jadi lisan ini dibagi pada 4 tempat. Ada pangkal, 2 huruf, lalu pinggir lisan, tengah lisan, dan ujung lisan. Kita beralih pada pinggir lisan. Pinggir lisan ini ada 1 huruf, yaitu do. Do. Pinggir lisan ditempelkan pada geraham. Pinggir lisan ini depan, ya pinggir lisan kanan maksudnya, dan kiri ini ditempelkan pada geraham kanan dan kiri. Do atau salah satunya. Bagaimana kita mampunya? Do. Bagus-bagusnya dua-duanya. Dua-duanya ditempelkan pada geraham gigi kanan dan kiri. Bo. Baik, itu adalah di pinggir lisan ada huruf do. Berarti ada 3. O, ka, pangkal lisan. Do di pinggir lisan. Kita melanjutkan ke tengah lisan. Di tengah lisan ini ada 3 huruf, yaitu jim, sha, dan iya. Jadi kita ditekan di tengah lisan. Di tengah lisan huruf-hurufnya 3. Jim, shin, iya. Udah paham? Kita lanjutkan. Terakhir adalah di ujung lisan yang paling banyak. Ada berapa kita temukan di lisan sebelum ujung ini? Ada 6. Di pangkal lisan ada qaf, di depannya ada kaf. Pangkal lisan ada 2, cuman makhrajnya berdekatan, tidak sama. Qaf, depannya kaf. Pinggir do dan tengah jim, shin, dan iya. 6 berarti ini di ujung lisan ada 12 huruf. Karena semuanya huruf yang ada pada lisan itu ada 18 huruf. 2 ditambah 3 tambah 1, 6. 12 lagi di ujung lisan. Apa saja? Yang 12 itu apa saja?
Baik, kita lihat ujung lisan kita sentuhkan pada langit-langit atas. Berurutan dari pinggir, ini pinggir ya. Jadi pinggir lisan ke ujung, lalu maju ke ujung ada nun, paling ujung ada ro. La, na, ro. Ini letaknya berurutan saling berdekatan. La, na, ro. Dan dari ujungnya ini dari pinggir dulu, pinggir lisan ke ujung, di pinggir lisan ke ujung ditempelkan ke langit-langit atas tulang, agak depan sampai ujung lisan nun dan paling ujung ro. La, na, ro. Udah paham? Jadi makharijul huruf lam itu ujung lisan ke tepi ditempelkan ke langit-langit mulut atas. Nun dari tepi maju ke depan sampai ujung ditempelkan ke langit-langit atas. Sedangkan ro ujung lisan lebih ke dalam ini ditempelkan ke langit-langit mulut atas. Ro. Selesai. Kemudian lanjut kepada ujung lisan ditempelkan pada pangkal gigi seri atas. Ujung lisan tempelkan pada pangkal gigi seri atas. Ini tempat tumbuhnya gigi. Ada 3 hurufnya. Apa saja? To, dal, dan ta. To, dal, ta. Sekali lagi. To, da, ta. To, dal, ta. Jadi di sini ujung lisan disentuhkan pada pangkal gigi seri yang atas, lalu tekan bunyikan. To, dal, ta. Kita lanjutkan. Ini sudah 6 ya. Berarti 6 lagi. 6 lagi di mana? Masih di ujung lisan. Di ujung lisan disentuhkan dengan ujung gigi seri yang atas. Ini ujung lisan, sentuhkan pada ujung gigi seri yang atas. Ini. Maka bunyinya ada 3 huruf. Zo, za, dan sa. Ya, di sini za ada titiknya, zo, ya. Di sini bentuknya gini, dan sa. Zo, za, sa. Zo, za, sa. Makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Ada 3 hurufnya. Ujung lisan disentuhkan sama ujung gigi seri yang atas. Zo, za, sa. Baik, kita lanjutkan 3 huruf terakhir dari huruf lisan, yaitu ujung lisan. Ujung lisan disentuhkan dengan ujung gigi seri yang bawah. Di sini ada 3 hurufnya. Apa saja? Pertama, so. So. Yang kedua, za. Za. Dan yang ketiga, sin. Sa. So, za, sa. Sehingga perbedaan jim dan za ini sudah jelas. Jim di tengah lisan, sedangkan za ujung lisan. Dengan gigi bawah yang ujungnya za. Di sini jim, ja. Di sini za. Ja, za. Oke, sudah paham sampai sini? Maka di sini 6 tambah 12 ada 18 huruf pada lisan. 18 tambah 6 sudah 24 huruf. Ini baru 2 tempat. Lalu tempat yang ketiga
yang dinamakan makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf ada bibir. Nomor 3 itu ada bibir. Pada bibir ini ada 4. Sehingga 24 tambah 4 itu 28. Sebenarnya dengan 3 tempat ini sudah selesai 28 huruf hijaiyah, itu adalah tempat keluarnya. Cuman ada huruf mad dan huruf gunnah yang akan kita bahas setelah ini. Sehingga ada 5 tempat. Baik, tempat yang ketiga itu bibir. Bibir dengan bibir disentuhkan ada 2 hurufnya, mim dan ba, disentuhkan. Bibir atas disentuhkan pada bibir bawah. Hurufnya ma dan ba. Sedangkan wawu sama, itu bibir bawah dan bibir atas ya. Dan bibir bawah ini ya. Bibir bawah dengan bibir atas tidak bersentuhan, itu wawu. Ba, ma bersentuhan, wawu tidak. Cuman sama-sama pada syafatain 2 bibir. Sudah paham sampai sini? Satu lagi itu apa? Nih, satu lagi adalah fa. Fa caranya adalah ujung gigi seri yang di sini disentuhkan dengan bibir bawah. Fa. Itu perbedaannya. Jadi ba, ma sama, wawu tidak disentuhkan, fa disentuhkannya dengan gigi ya atas yang ujungnya. Fa. Ba, ma, wa, fa. Itulah makharijul huruf hijaiyah, ada 28 huruf. Lalu ada 2 tempat lagi. Apa? Yang keempat ada khaisum atau pangkal hidung. Pangkal hidung ini hurufnya huruf gunnah, yaitu nun dan mim bertasydid. Jadi jangan lupa pada khaisum ini kita tekan ada 2 huruf, yaitu nun dan mim bertasydid. En dan em. Inna, imma, itu tekanannya pada hidung, pada pangkal hidung, yang kita kenal dengan huruf gunnah, berdengung. Dan terakhir, makharijul huruf ini ada yang dinamakan dengan jauh atau rongga mulut. Rongga mulut itu ini yang dari tempat masuknya ke mulut lalu terus tengah-tengah ke sini ke tenggorokan. Itu namanya rongga mulut. Hurufnya ada 3, itu huruf mad. A, I, U. Itu huruf mad yang dipanjangkan 2 harakat. Mad tobi atau mad asli. A, I, U. Baik, itulah makharijul huruf yang harus kita ketahui, pahami, dan dapat dipraktekkan. Maka kita praktekkan pada ayat yang tadi. Di sini fa, di manakah fa itu? Bibir bawah disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas, fa. Fa bima, b itu bibir atas dan bawah disentuhkan, bi. Fa bi ma, itu kan? Maka kita gunakan ini huruf bibir semua ya. Fa bi ma itu huruf bibir semua. Cuman kalau fa, ujung gigi seri yang atas sentuhkan pada bibir bawah. Fa bi ma. Fa bi ma, itu ya. Jadi kita praktekkan. Fabima, maknya di sini kita panjangkan 2 harakat. Fabima rahmatim minallah, rahmah,
ujung lisan. Ujung lisan, cuman dia dipatahkan sehingga tafhim. Tafhim itu pangkal lisan angkat ke atas, ro. Kemudian kita tekan di mana? Di tengah tenggorokan ha. Rohma. Rohma ke depan, bibir bersentuhan ma, tin itu kita samakan dengan ta. Ta yang biasa itu ujung lisan disentuhkan pada pangkal gigi seri yang atas, ta, tin, rohmatin. Rahmatin itu tak marbuto, itu bedanya dengan tak biasa. Kalau tak marbuto diwakofkan jadi ha, tapi kalau tidak diwakofkan itu tak, tetap rahmah, rahmatin. Kemudian tanwin patah bertemu mim, maka dia didengungkan 2 harakat, itu hurufnya khoisum karena masuk gunnah. Maka seakan-akan pada mim ini ada tasdid. Ka dibacanya gunnah 2 harakat. Rahmatim di pangkal hidung. Minallah, minallah. Minallah, mim 2 bibir disentuhkan ya, disentuhkan. Mi. Na itu langsung ke ujung lisan, na. Dengan langit-langit mulut yang atas ya. Nah, minallah. Nah, ini lam sama dekat dengan nun, itu makhrajnya, cuma dia ditafhimkan. Pangkal lisan ke atas. Minallah. Pakai o. Minallahi. Hi langsung tekanannya ke pangkal tenggorokan. Ada getaran di dada. Minallahi. Jadi bedanya antara ma, ha kecil, di sini kita sebut ha kecil, di sini sebut ha besar ya. Ha, kalau ha besar ada getaran di dada, dia tekanannya di pangkal tenggorokan. Ha kecil itu di tengah tenggorokan. Roh nggak ada tekanan atau nggak ada getaran di dada itu. Roh itu ya. Rahmah. Beda dengan ha, minallahi. Hi ada getaran sini. Hi tekanannya di pangkal tenggorokan. Linsalahum. Li itu di pinggir lisan ke ujung, sentuhkan dengan langit-langit atas, li. Linta nun ujung lisan juga. Linta, cuman nun keta ada samarnya, ada ihfanya akrob. Linsa, ta langsung ke ujung lisan, disentuhkan sama pangkal gigi seri yang atas, ta. Linta lahum. Begitulah seterusnya. Ini semuanya kita perhatikan dari makhrajul huruf yang ini. Perhatikan makhrajul hurufnya. Ini udah lengkap. Tinggal kita posisikan di manakah makhrajnya, di manakah tempat huruf hijaiyah itu keluar. Jangan sembarangan hanya bersuara saja. Nanti akan merubah makna. Itu berbahaya. Oleh sebab itulah sangat penting buat kita mempelajari makhrajul huruf ini, lalu kita terapkan di dalam membaca Al-Quran. Itulah bagian pertama mengenai bab Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 dan 159. Itu bagaimana caranya kita menerapkan makhrajul huruf ini pada ayat yang barusan kita sebutkan. Silahkan diperhatikan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diulang-ulang terus, kemudian diingat, lalu dipraktekkan. Itu adalah makhrajul huruf.